Kegiatan kesiapan Karhutla kali ini untuk pelanggaran ataupun mereka yang mencoba-coba melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, untuk sanksi pidananya di Undang-Undang 41 tahun 99 ya, di pasal 78 hutannya ya, itu apabila sengaja dibakar, sanksi pidananya 15 tahun dan dendanya nggak salah-salah miliar saya rasa itu. Untuk ya. per orang, untuk korporat Pak? Ya, kan Ya. sama itu. Ya. Bang, sama untuk di pasal 50-nya juga itu. lahan yang terbakar tahun lalu mungkin ada antisipasi. Yang tahun lalu terbakar berapa lebar? Mungkin antisipasi tahun ini dari Polres sendiri. Titik rawan. Saya waktu itu kan masih Kapolres OI. Nah, jadi saya sudah pelajari, terus kemudian saya tanyakan sama Kasat Reskrim penanganan perkara yang tahun sebelumnya. Tolong juga dilakukan matbar ataupun mapping ya. Terkadang itu kan pada waktu membakar kan nggak ngaku itu lahannya. Nah, pada saat bulan berjalan coba ditengok kalau ada yang bercocok tanam atau apa, silakan itu dijadikan suatu referensi untuk kegiatan berikutnya. Ya, saya rasa itu, dan saya menghimbau kepada kita semua, mari sama-sama kita sinergiskan tentang Karhutla ini dan menghimbau kepada masyarakat untuk ya, dalam hal membuka lahan ataupun membuka lahan pertanian tadi disampaikan oleh Pak Wabub ya, agar tidak melakukan dengan sekehendaknya dia dengan lakukan sonor ataupun apa. Yang jelas apabila membuka lahan dengan cara membakar itu pasti akan melanggar. Saya mewakili Bapak Bupati Banyuasin menyampaikan salam hormat kepada seluruh peserta apel. Jadi ini apel ini untuk kesiapan dalam musim kemarau pada tahun 2020 ke depan, karena sudah ada tanda-tanda zaman ini bahwa akan panas. Namun kita berdoa jangan terlalu panas ya, biar nggak capek Pak Kapolres, Pak dan ya, biar capek makanya turun ke lapangan. Hari ini kita bersama-sama 65 perusahaan perkebunan yang bergerak di perkebunan sawit. Jadi kita ajak semuanya, samping itu membawa pasukan mereka dan membawa peralatan. Nah, peralatan ini kami berserta Pak Kapolres, Pak Dandim dengan Pak Ketua DPR dan instansi terkait ngecek satu persatu. Ada yang bagus, ada yang jelek. Oleh karena itu saya menghimbau kepada pimpinan perusahaan untuk persiapan siap siaga. Yang jelek harus didandanin untuk bisa digunakan sewaktu-waktu kebakaran. Kita tahu Banyuasin ini luas sekali. Ada 11.000 km persegi di mana masih banyak hutan dan perkebunan yang memang belum tergarap oleh perusahaan. Dan saya mengharapkan pada instansi terkait jangan perusahaan perkebunan aja yang diundang untuk apel ke depan. Perusahaan migas juga diundang karena dia bergeraknya di hutan juga. Karena mencari minyak, mencari batu bara juga ada di Banyuasin ini. Artinya kalau ini cukup dari perusahaan, dari instansi terkait yang peduli dengan Karhutla ini bisa selesai. Apalagi kami tadi sudah menyampaikan pada segenap stakeholder dari kabupaten, kecamatan, desa-desa untuk siap siaga. Jangan sampai ada terjadi Karhutla yang mengakibatkan fatal bagi kita. Di samping itu juga pada masyarakat yang kalau biasa di Sumsel atau di Banyuasin ini sonor. Sonor ini biasanya bakar hutan, dibabat, dikeringkan, dibakar karena memudahkan. Ini juga nggak boleh sudah. Tidak boleh melakukan yang semuanya itu akibat jadi pengekspor asap gitu. Artinya waspada. Karena yang terjadi kebakaran ada di desa, di daerah. Terutama juga perbatasan antara masyarakat dengan konsesi perkebunan, konsesi dinas-dinas kehutanan juga di Banyuasin masih banyak, cuma di daerah-daerah pedalaman. Inilah yang hari ini kita
menyatukan tekad, menyatukan visi misi untuk bagaimana mencegah karhutla itu sampai selesai. Apa nggak berani kalau udah aturan dilanggar oleh perusahaan namanya? Kita revisi aja HGU-nya. Dan ini merupakan sanksi. Jadi kalau kebakaran hutan, kelalaian itu sanksinya berat. Bisa direvisi HGU-nya, bisa. Cabut Pak. Cabut ya kalau nggak mau gimana loh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.